Alhamdulillah Al-Ghani Syakir Al-Alimil Khabir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Bashirin Nadhir Was-Sirajil Munir wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abidin ala ta'ati sabir. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jalla a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari dalam waktu yang masih tersisa, kesempatan hidup di dunia dan semua kita pasti akan berpisah darinya, kesempatan menyiapkan bekal yang terbaik, menyiapkan perbekalan yang menjadikan kita selamat, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hari-hari kita, waktu, hari, jam, menit, detik-detik kehidupan kita, kita hiasi dengan ketakwaan, kesungguhan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Seraya senantiasa kita mohon kepada Allah, semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan yang kita sembah adalah maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala kejadian, segala peristiwa, bahkan segala apa yang terjadi terhadap setiap makhluknya, tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gerak-gerik hidup kita semua dalam pengetahuan Allah dan juga atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihidupkan oleh Allah, sedang hidup di atas bumi Allah, menikmati merasakan nikmat karunia dari Allah. Lalu cepat atau lambat, semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang diberi kehidupan oleh Allah pasti akan memasuki masa kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kehidupan yang sesaat ini menjadi saat-saat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasanya memang tidak mungkin buat kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita memahami kekuasaan Allah ta'ala. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dari tiada kita diadakan, kembali tiada dan kemudian dibangkitkan,
dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Maka apa yang bisa kita suguhkan di hadapan Allah? Bagaimana pertanggungjawaban kehidupan ini di hadapan Allah jika kekufuran masih menghampiri kehidupan kita? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan segalanya berpasangan. Kadang kita menghadapi kesulitan, tapi di saat lain Allah berikan kemudahan-kemudahan. Janji Allah adalah pasti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian janji Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang berharap pertolongan Allah, makalah menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan, tapi siapapun yang berjuang pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kesungguhan kita di jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalannya untuk kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka dibutuhkan keistiqomahan kita semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, istiqamah dalam beriman, istiqamah dalam meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ia minta diajarkan kalimat yang ia akan berpegang teguh dengan itu dan tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan adalah keniscayaan yang kita hadapi, tapi yakinlah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kadang nikmat rasanya begitu dekat dengan diri kita, berupa harta, kedudukan, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, mudah menghampiri kita. Tapi di lain waktu kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita ini tergoda, jangan sampai kita ini menggantungkan harapan-harapan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan pernah bertanya kepada para peramal dan jangan pernah mendatangi dukun-dukun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari istri-istri Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu ia membenarkan jawaban dari pertanyaannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin kita yang melaksanakan salat, kemudian 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa menjamin salatnya hari ini diterima oleh Allah? Apakah salatnya benar? Kemudian apakah salatnya baik? Apakah salatnya sudah sesuai dengan rukun, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kerugian besar buat mereka-mereka, sekali lagi kerugian besar buat mereka-mereka yang menggantungkan harapan masa depannya kepada para peramal dengan mereka bertanya kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha pasti dalam ketentuan-ketentuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepadanya, fasaddaqahu, lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur terhadap apa yang didatangkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga tauhid kita. Kita jaga hati perasaan kita untuk terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan segalanya. Allah yang menjadikan kehidupan kita dengan segala pernak-perniknya, dengan segala dinamikanya. Maka jangan pernah meninggalkan Allah dan teruslah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau bangun malam, beliau terduduk dari tidurnya, kemudian beliau terjaga dari tidurnya, kemudian ia memandang ke langit seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menebalkan imannya dengan cara apa? Membaca ayat Al-Quran. Di antara ayat yang beliau baca adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 sampai dengan selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas, ulul albab, adalah orang-orang yang mengasah zikir dan fikirnya. Ia terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallah, senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat, menyebut Allah, merasakan keagungan Allah dengan cara apa? Tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentafakuri, mentadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terus berzikir, orang-orang yang terus berfikir adalah orang-orang yang dia akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak nyatakan hidupnya selalu dalam kesialan, hidupnya selalu dalam kesusahan. Ada saat kita tersenyum, tapi ada saatnya air mata ini mesti meleleh dari mata kita. Ada saatnya Allah mudahkan urusan-urusan kita, tapi juga ada saat yang lain Allah mengajarkan kita agar kita mengerahkan tenaga lebih besar, agar kita berpikir lebih keras, agar kita berusaha lebih sungguh-sungguh. Dan ingatlah, di balik itu semua berlakulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka jangan sampai mati-matian untuk meraih sesuatu tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga jangan terlalu bersantai-santai tidak berbuat hanya dengan mengatakan toh Allah sudah akan menakdirkan segalanya. Tetaplah berusaha sebaik-baiknya dan gantungkan keyakinan kita kepada Allah yang maha segala-galanya. Lalu berdoalah kepada Allah dengan kesungguhan dan terus-menerus. Lalu serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan benar-benar sejatinya bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, dan Allah bimbing kita selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.